Dari Surya Palace Hotel, kembali Silik Lidah Nagari TV, season ketiga. Dan mungkin ini season yang terakhir. Kepada Pak Helmi Chandra, ini hak angket dan penyidikan sebagai yang termasuk mendalami hukum tata negara. Masih pentingkah hak angket itu? Sangat penting, karena itu senjata sebetulnya yang dipunyai oleh wakil kita ya. Kan anggota DPRD itu representasi kita yang ada di parlemen sebetulnya. Jadi sangat penting, itu senjata sebetulnya. Cuman kembali lagi, karena dia penting, tentu sebagai senjata dia harus digunakan tepat waktu dan tepat sasaran juga. Nah, kalau ditanya itu sangat penting. Kemudian timingnya bagaimana? Nah, ini kan ada yang bilang apakah tunggu proses hukum dulu atau angket dulu baru proses hukum. Sebetulnya tidak diatur timingnya, tergantung anggota dewan merasa penting itu dilakukan atau tidak gitu ya. Nah, yang jadi kritik kan sebetulnya penggunaan hak ini yang seperti Pak Zulhelmi tadi bilang kan, yang kemudian nanti endingnya itu tidak ada. Nah, ini kan yang berbahaya sebetulnya, dan ini kita titip juga ini Pak Ali agar tidak seperti prode-prode sebelumnya gitu ya. Gubernur sebelumnya kan juga pernah diangket kan? Interpelasi ya, tidak angket ya, diinterpelasi, dan ternyata tidak ada apa-apa setelah itu gitu. Dan memang karena ini menggunakan anggaran, dan saya rasa rakyat perlu juga menitip pesan itu kepada bapak-bapak teman-teman Pak Ali juga di DPRD, bahwa jangan kemudian ini besar di awal tapi kemudian nanti mengecil di akhir dan tidak ada hasilnya, dan itu perlu kita apakan dari sekarang gitu. Nah, kenapa itu penting? Karena hak ini seperti yang saya sebut tadi, dia perlu digunakan di saat momentum yang tepat agar rakyat bisa tahu tidak hanya anggarannya digunakan untuk apa, tapi dia juga dipimpin dengan cara apa. Nah, itu yang kemudian harus digunakan oleh anggota dewan tepat waktu ya. Dan soal apakah nanti dia akan berujung pidana atau tidak, nah itu proses hukum yang akan menentukan prosesnya. Tapi secara politik anggota dewan hanya bisa merekomendasikan saja, tapi tidak bisa kemudian menjustifikasi dia melanggar pidana atau tidak. Sekira begitu ya. Oke Pak Helmi. Pak Prof, mungkinkah satu penyelidikan, satu hak angket akan menyandra kreativitas gubernur itu dalam pelaksanaan tugas kesehari-hariannya? Baik, Adinda Toai, sekali lagi ini sulit juga bagi saya menjawab ini. Apakah bisa menyandra tugas-tugas keseharian gubernur apa tidak gitu. Saya pikir kalau gubernurnya enjoy saja, merasa tidak ada persoalan, merasa tidak bersalah, ya hadapi aja gitu. Hadapi aja. Karena penyelenggaraan hak angket sekalipun bukan merupakan hal yang haram untuk bisa kita laksanakan. Supaya persoalan itu semakin menjadi jelas, terutama sekali dalam perspektif penyelenggaraan pemerintahan. Nah, bukankah gubernur dan DPR itu bermitra dalam rangka penyelenggaraan urusan-urusan pembangunan dan kemasyarakatan untuk wilayah Provinsi Sumatera Barat? Kalaulah niat daripada anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat itu seperti yang dikatakan Pak Ali tadi, nah kita sebagai rakyat rasanya lega gitu. Senang kita mendengar wakil rakyat kita memang betul-betul ingin mendinginkan suasana. Tapi kan ada agenda tersembunyi di belakangnya yang kadang-kadang kan kita, maaf ini kawan-kawan politik ini kadang-kadang kan sulit kita untuk menebaknya. Kadang-kadang ini maaf Pak Ali ya, sekali lagi maaf para pemirsa yang anggota DPR juga kadang-kadang tidak satu kata dengan perbuatan. Pada hari ini dikatakan bahwa ini ingin mendinginkan suasana, tapi di balik itu sebenarnya ada usaha untuk mengimpeach gubernur. Nah, kalau yang kedua yang saya sebutkan itu tentu sesuatu hal yang sangat kita, tapi bukan berarti itu tidak mungkin dilakukan oleh anggota dewan. Selama proses itu bisa dijalani sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, saya pikir kenapa tidak gitu. Kenapa tidak? Kalau seandainya memang tujuannya seperti yang disampaikan oleh Pak Ali tadi, supaya iklim atau suasana penyelenggaraan pemerintahan, suasana kemasyarakatan, orang adem untuk berinvestasi di Sumatera Barat gitu. Ya, ini memang perlu didinginkan suasana seperti ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau proses penegakan hukum hari ini kan sedang berlangsung.
hari ini sedang berlangsung. Barangkali yang bisa kita minta kepada pihak penyelidik, sebenarnya itu penyelidikan itu belum masuk kepada proses penegakan hukum, sebenarnya itu masih berada dalam proses intelijen. Mereka masih mencari apakah peristiwa ini peristiwa pidana apa tidak. Kalau seandainya nanti mereka berkeyakinan didukung oleh adanya 2 bukti minimal, mereka akan meningkatkan pada proses penyidikan. Proses penyidikan itulah yang kemudian kita anggap sebagai proses penegakan hukum. Jadi kedua proses ini menurut saya siogianya tidak dipertentangkan satu sama lain, tidak dipertentangkan, biarkan dia berjalan beriringan. Kalau seandainya niatnya memang ingin mencari sesuatu dalam rangka mendinginkan suasana politik yang menurut istilah Adinda Helmi tadi ada turbulensi dalam kehidupan politik di Sumatera Barat karena berbagai peristiwa-peristiwa aktual yang dalam beberapa bulan terakhir ini kita hadapi di Sumatera Barat gitu. Nah, kemudian saya ingin memberikan juga catatan bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Zul tadi, saya juga menerima informasi dari kawan-kawan saya di daerah lain, di tempat kami juga ada loh perkara yang seperti ini, di tempat kami juga ada loh. Terus saya bilang, tolong kalian cari, tolong kirim ke saya. Nah, kalau seandainya ada nanti saya kasih tahu ke Toek gitu. Nah. Itu Pak Adinda Toek. Siap, Prof. Itu biarkan beriringan antara antara hak angket dengan penyelidikan yang masih dalam full bucket kalau istilah istilah wartawannya. Pak Zul. Kemudian saya boleh interupsi kan? Boleh, silakan. Interupsi ini sekedar tambahan sebenarnya. Kalau seandainya pada akhirnya nanti proses penyelidikan yang dilakukan oleh Polresta Padang mengatakan bahwa tidak ada pidana dalam perkara ini. Nah, di situ menjadi penting dia hak angket tadi. Kenapa demikian? Karena hak angket itu juga sebenarnya juga merupakan hak dari DPD untuk melakukan penyelidikan. Tapi administratif. Nah, pada akhirnya nanti kalau seandainya keluar rekomendasi bahwa apa yang dilakukan oleh gubernur ini ada pelanggaran administrasi di dalamnya, paling-paling gubernur ditegur oleh DPR gitu. Jangan lakukan hal yang begini-begini karena ini tidak elok bagi penyelenggaraan pemerintahan. Nah, tapi kembali lagi saya ingin katakan tergantung kepada niat atau nawaitu kita untuk bersama-sama ingin menyelesaikan persoalan ini agar Pak Gubernurnya tidak tersandra, masyarakat tidak tersandra gitu ya. Jangan hendaknya ada embel-embel politik atau misi-misi politik untuk 2024. Ini kan gini nih. 2024 ini harus dijatuhkan ini. Jangan PKS saja jadi gubernur. Umpamanya kalau itu ada gitu. Itu tambahan saya Pak Toek. Ya, itu mungkin berproses kayaknya. Dan saya juga penganut proses tak pernah mengingkari hasil. Pak Zul, 7 bulan sudah diselidiki, sudah diangketkan, bahkan kata Ketua DPRD kemarin hak angketnya lengkap, tinggal menunggu tahapan berikutnya. Saya rasa tetap juga Pak Gubernur itu tidak enjoy kayaknya, sampai bikin TikTok segala dia kayaknya itu. Ya mungkin itu kalau sebagai kepala daerah mungkin itu hal wajar, kritikan segala macam dari masyarakat gitu. Dan kasus surat ini kan karena sudah masuk ranah hukum, kalau saya berprinsip kalau hak angket itu kan hak penyelidikan. Polisi juga sekarang melakukan penyelidikan walaupun kata Pak Ali tadi dalam bentuk administratif. Hak angket itu bisa memanggil siapa saja ya, Bro? Ya, maka itu artinya bisa itu memanggil pejabat di Padang juga itu nanti. Kalau misalnya DPRD ingin mengetahui sebenarnya kan ada interpelasi dulu. Interpelasi minta keterangan gitu. Jelas kan apakah jadi kan ini tidak ada aturannya antara interpelasi dengan angket mana yang didahulukan, enggak juga ada aturannya. Ya, secara hukumnya tidak. Cuma kan akan akan ada pertentangan dengan penyelidikan di kepolisian. Karena saya nggak tahu juga proses bagaimana di DPR contohnya. Kan akan ditanya orang-orang yang mengeluarkan surat. Contoh misalnya suratnya dari BPD, bisa jadi DPRD akan memanggil pegawai BPD gitu.
Nanti kepada mengatakan, Pak, saya sudah berikan keterangan di polisi, nanti saya juga takut keterangan saya akan gimana dengan kepolisian. Ya, kalau keinginan Bang Ali Artinya, tadi kan nampak angket itu supaya gubernur itu bisa menjelaskan secara detail dan tim angket ini akan bekerja nanti mengeluarkan rekomendasi. Kalau ya, saya berprinsip, kalau misalnya dari segi memperbaiki kebijakan pemerintah, kalau saya berpikir itu akan lebih baik jika ada kajian dari perguruan tinggi contohnya. Oh, ini secara aturan memang tidak boleh. Kalau di DPR itu kan lebih banyak politiknya. Ya, kalau itu bisa saja DPR, silakan Bang Ali. Bisa saja DPRD memanggil perguruan tinggi. Makanya saya kalau melihat begini, kami anggota DPRD seperti bika nih, di atas api, di bawah api. Ada loh. Ya, terus terang saya bilang. Ini tadi Prof katakan kan, kalau seandainya sahabat saya Pak Zulmi katakan kalau seandainya nanti ternyata penyelidikan polisi itu ternyata tidak ada unsur pidananya, DPRD dibilang tuh kan DPRD nggak kerja. Kemudian kalau ternyata terbukti juga unsur pidananya, tuh kan DPR madahlah kami minta angket dari kerajaan, jadi serba salah kami kan. Coba. Nah makanya ini saya bawa ini saya bawa pengusulan angket kepada pimpinan DPRD tentang maksud dan tujuannya supaya masyarakat dengar. Ini langsung aja. Pertama, tujuannya adalah untuk menguji, mengurai dan menyelesaikan serta menjernihkan permasalahan dimaksud secara objektif melalui mekanisme yang konstitusional sesuai peraturan perundang-undangan. Itu tujuan kami. Seperti dikatakan Prof, ya kan DPRD ini kadang beda perkataan dengan perbuatan. Mana tahu nih di belakang ada tujuan impeach. Sejak Indonesia merdeka belum ada dengan angket ini satu pun kepala daerah yang jatuh. Tuh. Belum ada. Sampai hari ini. Ya kan bisa sumber bikin sejarah. Nggak segampang itu menjatuhkan kepada segampang itu. Nah jadi makanya saya katakan hak angket ini hanya pemeriksaan pelanggaran administratif. Makanya berdasarkan Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, bukan berdasarkan undang pidana. Tidak ada angket itu berdasarkan pasal. Tapi nanti apakah panitia hak angket itu akan gentleman ketika hak administrasi ini telah terpenuhi? Enggak bisa, mau dia tidak gentleman dia tidak bisa lari dari Undang-Undang 23. Siapapun anggota DPRD-nya. Ya betul, rekomendasinya nanti ketika sesuai dengan koridor. Rekomendasi DPRD itu kalau pidana urusan polisi aparat penegak hukum, nggak ada urusan DPRD. Atau sampai lagi coba, apa keberatan hak angket ini gitu loh. Ya kan, makanya saya bilang kalau saya nih jadi Buya Mayildi, seorang gubernur yang kebetulan Buya, saya perintahkan, fraksi PKS di DPRD kalian dukung, karena inilah saat kalau dalam bahasa agamanya nih sesuai dengan PKS itu partai dakwah, inilah saatnya amar ma'ruf nahi mungkar bertabayun kepada masyarakat. Ini yang terjadi sebenarnya. Luar biasa, tabayun di masyarakat itu gunanya hak angket. Saya kira ini sebuah sesi final terkait dengan surat sakti atau surat gubernur pidanakah. Mungkin ke depan ini akan menjadi sebuah solusi baik bagi masyarakat Sumatera Barat, bahwa antara DPR dan gubernur atau segala proses dengan masyarakat ini harus terbuka dan setransparan mungkin. Jangan ada udang di balik batu. Pada sesi ini saya minta solusi terkait persoalan yang telah menuju 2 bulan ini kepada Pak Zul, supaya tidak pidana, supaya tidak angket, silakan. Kalau saya karena ini sudah masuk di kepolisian, ranah polisi, kita hormati proses hukum. Tentu kita tunggu apa nanti pendapat dari penegak hukum itu. Karena hari ini kan masih dalam proses penyelidikan, kita hormati itu. Kemudian mungkin dari administratif tentu mungkin karena ini banyak kritik harus ada perbaikan juga bagi Pak Gubernur sendiri dengan surat-surat seperti ini. Terima kasih Pak Zul. Pak Helmi, silakan. Ya, ada 3 komponen sebetulnya, 3 kelompok di dalam apa yang kita bahas ini. Pertama, gubernur sendiri yang menjadi objek. Menurut saya perlu melakukan evaluasi internal terhadap kinerja bawahannya terhadap surat-surat administratif ya. Sebab jangan sampai ini terganggu proses penyelenggaraan pemerintahan daerah karena hal-hal yang kemudian menyasar gubernur seperti ini.
Karena gubernur itu dipilih oleh rakyat dan dipercaya, maka dia harus berjalan lurus. Kalau tidak ada niat buruk, jalan lurus saja. Apapun prosesnya hadapi. Karena pelaut hebat tidak diciptakan dari laut yang tenang. Pasti dari laut yang kuat begitu. Luar biasa. Terima kasih. Prof. Elwi Daniel, guru saya yang saya hormati, mungkin bisa memberikan si tawa, si dingin di sesi Silet Lidah ini. Baik, para pemirsa. Menurut saya dan sepanjang pemahaman saya, seperti saya kemukakan tadi, biarlah hak angket dan proses penyelidikan di kepolisian ini berjalan bersamaan selama apa yang dilakukan oleh masing-masing pihak itu adalah sesuatu hal yang positif sifatnya, tapi jangan mengarah kepada hal-hal yang kontraproduktif sehingga ini pada akhirnya nanti akan merugikan rakyat Sumatera Barat sendiri. Akan merugikan rakyat Sumatera Barat. Terus saja di Sumatera Barat ini ada gejolak, persoalan-persoalan kecil timbul gejolak. Sehingga orang-orang di luar sana bertanya ke kita, ada apa sih Sumatera Barat? Saya mengatakan kalau tidak bergejolak, tidak ada diskusi seperti itu bukan orang Sumatera Barat namanya. Ini menandakan bahwa demokrasi yang hakiki itu sebenarnya ada di Sumatera Barat ini. Ada di Sumatera Barat, karena orang Sumatera Barat itu kan egaliter, egalitarians. Di Jawa mana berani orang melawan gubernur, di Sumatera Barat nggak ada bedanya kita dengan gubernur. Kita bisa ketemu setiap saat dengan gubernur, berdebat dengan gubernur. Jadi intinya yang ingin saya katakan adalah sementara proses ini berlangsung, biarlah proses itu berlangsung sampai akhir. Sehingga dengan demikian suasana gaduh ini bisa kita dinginkan sedemikian rupa. Egalitarian. Dan kepada Bang Ali Tanjung, advokat senior nonaktif dan anggota DPRD Sumatera Barat dari fraksi Partai Demokrat, mungkin bisa memberikan solusi terkait surat sakti pidanakah atau surat gubernur pidanakah atau angket itu seperti apa? Silakan ya, Pak Bang Ali. Jadi bagi seluruh masyarakat yang mendukung hak angket ataupun yang menolak, saya sampaikan dua hal. Pertama, bahwa anggota DPRD itu adalah wakil rakyat. Nah, permintaan untuk melakukan hak angket ini sudah banyak. Makanya kami beberapa fraksi mengambil inisiatif mengusulkan karena berdasarkan permintaan masyarakat. Itu yang pertama. Terus yang kedua, apapun narasi yang dibuat untuk menolak ataupun mendukung hak angket ini tetap harus didasarkan kepada aturan perundang-undangan yang berlaku supaya kita tidak liar, supaya tidak timbul asumsi-asumsi yang lain sehingga keresahan masyarakat ini bisa kembali tenang, ya kan? Karena aturan kita di negara kita sudah jelas. Selama hal itu berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku, saya yakin ke depan Sumatera Barat akan lebih bagus dan akan lebih maju pembangunannya. Terima kasih. Terima kasih. Luar biasa. Inilah Silet Lidah Nagari TV di Surya Palace Hotel Syariah. Kita memang negeri 3%, tapi dinamika itu sangat luar biasa. Kata Prof. Elwi Daniel, tidak bergeleboh itu tidak Sumatera Barat. Tapi yang jelas, Nagari TV tidak mencari justifikasi. Ini adalah pergumulan kata-kata yang argumentasi, yang akan melahirkan sebuah pemahaman kita bersama. Biarkan proses ini antara penyelidikan maupun angket berjalan di relnya masing-masing. Cukup sudah perjumpaan kita di Silet Lidah episode keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.